Waalaikumsalam. Sekarang kita akan membaca buku cerita yaitu berjudul Sapi yang Baik Hati. Sapi yang baik. Dengerin ibu cerita yang itu namanya. Tidak boleh diisi nama. Di suatu daerah hiduplah seekor sapi yang baik hati dan suka menolong. Karena sikapnya, semua teman-temannya sangat menyayanginya. Hewan apa yang baik hati dan suka menolong? Hewan sapi. Lalu, pada pagi yang cerah, sapi berjalan-jalan di tepi kolam. Dia melihat seekor induk bebek yang sedang bersedih. "Halo bebek, kenapa kamu bersedih? Biasanya kamu selalu ceria," tanya sapi. Sapi bertemu dengan siapa? Dengan bebek. Bebeknya sedang apa, Lana? Sedihnya anaknya ini. Sedang sedih. Iya, aku sangat sedih karena anakku hilang. Tadi ketika kami berjalan, arus sungai sangatlah deras. Kemungkinan dia terbawa arus sungai, ucap induk bebek. Kenapa bebek sedih, Lana? Anaknya hilang. Karena anaknya hilang. Tenanglah, aku akan berusaha mencarinya, ujar sapi. Menawarkan bantuan. Terima kasih sapi, balas induk bebek. Ini anakku. Dengan segera, sapi menyusuri anak sungai. Sayup-sayup terdengar suara rintihan meminta, "Tolong, tolong, tolong aku." Sapi bergegas mencari sumber suara itu. Dan benar saja, itu anak bebek yang meminta tolong. Rupanya kakinya tersangkut dahan kayu. Sapi segera menolong dan mengantarkannya ke induk bebek. Kenapa anak bebek meminta tolong? Karena kakinya tersangkut dahan kayu. Terus, "Oh Tuhan, terima kasih, anakku selamat." "Terima kasih sapi, berkat bantuanmu anakku bisa tertolong," kata induk bebek. Apa yang induk bebek katakan kepada sapi? Terima Kasih karena sudah menemukan anakku. Lalu, "Sama-sama ibu bebek, aku juga senang anakmu bisa selamat. Kalian bisa berkumpul lagi dengan bahagia," kata sapi. Kemudian, sapi melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu dengan kambing yang terlihat lesu. "Ada apa denganmu, kambing? Ada yang bisa kubantu?" tanya sapi. Sapi bertemu dengan siapa? Kambing terlihat lesu. "Aku sudah berusaha mencari makanan kemana-mana, tapi tak satu pun yang aku dapatkan. Aku sangat lapar. Anak-anakku sudah menantiku di rumah," kata kambing lirih. "Jangan khawatir kambing, aku tahu di mana kita bisa mendapatkan makan yang banyak. Ayo ikut aku." Kenapa kambing terlihat lesu? Karena kelaparan mencari makanan. Sapi menunjukkan ke tempat yang terdapat banyak rumput-rumputan subur sehingga kambing bisa mencari makanan untuk anak-anaknya. Iya, lalu kambing sangat berterima kasih kepada sapi karena sudah menolongnya. Lalu sapi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Hari sudah sore. Ternyata di pinggir sungai dekat rumahnya, sapi bertemu dengan buaya. Ada pohon cukup besar menimpa tubuh buaya. Sapi bertemu siapa menjelang pulang? Buaya. Buayanya menimpa. Apa yang menimpa buaya? Pohon yang cukup besar. Aduh, lihat sini. "Aduh, sakit sekali, tolong aku, tolong," rintih buaya. Sapi yang mendengar rintihan buaya segera mendekatinya. "Apa yang terjadi denganmu, buaya?" tanya sapi. "Tolong aku sapi, tubuhku tertimpa pohon, rasanya sakit sekali. Aku tidak bisa bergerak sama sekali dan sepertinya ada bagian tubuhku yang terluka. Tolong aku." "Baiklah buaya, aku akan membantumu semampumu. Batang pohon ini cukup besar, semoga aku mampu memindahkannya dari tubuhmu," kata sapi. Apa yang buaya katakan kepada sapi? Kenapa dia mau minta tolong? Karena tubuhnya tertimpa
kayu atau pohon, dan rasanya sakit sakit sekali. Ini pohonnya tinggi besar. Enggak ada. Iya. Terus dan sekuat tenaga akhirnya sapi berhasil memindahkan batang pohon yang menimpa buaya. Lihat, dengerin. Buaya sangat senang, namun timbul niat jahat terhadap sapi. Tiba-tiba buaya menggigit kaki sapi. Apa yang buaya lakukan kepada sapi? Menggigit kaki sapi. Iya, jahat. Aduh, sakit. Apa yang kamu lakukan, buaya? Tolong lepaskan kakiku. Aku sudah menolongmu. Kenapa kau melukaiku? Teriak sapi. Hahaha, aku tidak peduli. Walau kamu sudah menolongku, sapi. Hari ini aku lapar sekali. Dari kemarin aku belum makan. Iya, seperti dagingmu empuk dan nikmat. Kamu tidak akan aku sia-siakan, kata buaya dengan sombongnya. Apa yang buaya lakukan kepada sapi? Dimakan, karena katanya buaya sangat lapar. Ternyata kau adalah buaya serakah dan tidak tahu berterima kasih, balas sapi. Jangan banyak ngomong, kata sapi. Kata buaya pada sapi, saat ini waktunya aku memangsamu. Iya, hahaha, kata buaya. Lalu pada saat buaya akan memangsa sapi, tiba-tiba pohon besar di belakang buaya tumbang dan menimpa tubuh buaya. Lalu, aduh, tolong aku, sakit, teriak buaya. Lihat ke sini, Alana. Sapi yang melihat buaya kejatuhan pohon langsung menjauh. Namun melihat kondisi buaya yang tertimpa pohon besar, sapi tidak tega jika tidak menolongnya. Lihat ke sini, Alana. Ini bangkunya. Terus, tolong aku, sapi, rasanya sakit sekali. Sepertinya aku sudah tidak kuat lagi, kata buaya. Apa yang tadi buaya katakan? Mau minta tolong karena sakit sekali. Tenang buaya, aku akan menolongmu, kata sapi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, akhirnya sapi mampu menyingkirkan pohon besar yang menimpa tubuh buaya. Tampak masih sangat kesakitan. Apa yang akhirnya sapi lakukan kepada buaya? Yaitu sapi menolong buaya. Lalu buaya berkata, aku sangat menyesali perbuatanku. Semoga Tuhan memaafkan kesalahanku. Lalu sapi berkata, semoga kita bisa hidup damai, tentram di hutan ini tanpa saling menyakiti. Akhirnya buaya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sapi dan teman-temannya hidup rukun, bahagia, saling menyayangi dan saling menolong satu sama lain. Sapi dan teman-temannya bagaimana, Lana? Akhirnya hidup bahagia, rukun, saling menyayangi dan saling menolong. Bagaimana sikap sapi, Lana? Yaitu suka menolong, baik, hati. Kalian mau nggak jadi seperti sapi? Iya, suka menolong dan baik, hati.